Ada 3 pertanyaan bagus dari teman kita. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, pertanyaan cara mencari perubahan momentum soal IC nomor 3 dari buku Mandiri. Oke, di video sebelumnya saya telah menjawab pertanyaan dari seorang kawan lain yang bertanya juga tentang perubahan momentum. Perubahan momentum itu ya berarti kalau bahasanya perubahan itu berarti awal dikurangi akhir. Akhir dikurangi awal, berarti momentum akhir dikurangi momentum awal. Nah, perubahan momentum itu sering diberi lambang delta P. Itu perubahan momentum delta P sama dengan momentum akhir dikurangi momentum awal. Nah, momentum akhir atau momentum sebelum atau momentum sesudah terjadi peristiwa itu sering diberi lambang aksen gitu, aksen P0 gitu. Atau kadang-kadang min P saja juga boleh. Intinya menunjukkan bahwa ada 2 keadaan yang berbeda. Jadi keadaan yang akhirnya seperti apa, keadaan awal mula-mulanya seperti apa, itu perubahan momentum. Nanti kita kerjakan soalnya. Lalu pengertian restitusi tanah. Nah, untuk materi tentang restitusi itu memang belum dipelajari. Nanti di materi berikutnya, di materi tentang tumbukan akan saya jelaskan. Kita pelajari materi tentang, ada bahasan yang restitusi. Cuman kalau Anda mau melihat-lihat ya boleh saja di handout itu. Tapi untuk kali ini saya batasi dulu sampai di hukum kekekalan momentum. Untuk nomor 3, alasan apakah yang menyebabkan kedua benda dapat dikatakan memiliki momentum yang sama? Memiliki momentum yang sama. Nah, kita tahu bahwa momentum itu sama dengan massa kali kecepatannya. Nah, kecepatan itu besaran vektor, maka momentum itu juga besaran vektor. Kalau kita melihat momentum itu sebagai besarnya saja, berarti kapan dua benda itu memiliki besar momentum yang sama? Ya tentu jika apa? Ya jika nilai P-nya sama. Jika P1 sama dengan P2. Kapan itu terjadi? Ya kalau hasil kali dari M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Karena ini besaran vektor, tentu menunjukkan atau menuntut bahwa arahnya juga sama. Bukan hanya arahnya tapi besarnya sama. Loh, besarnya dicari dari mana? Besarnya dicari dari massa kali kecepatannya, gitu saja. Jadi momentum itu besaran yang cukup mudah untuk diingat, hanya massa kali kecepatan saja. Kalau hasil kali massa dan kecepatannya sama, ya berarti sudah itu sama. Contoh misalnya ada sebuah benda, ini massanya 2 kg, arahnya dia punya kecepatan ke kanan misalnya 5 meter per sekon. Ditanya berapa momentumnya? Momentumnya sama dengan 10 kg meter per sekon ke kanan. Nah, momentum benda yang lain yang sama, misalnya saya punya ini benda 1, ini benda 2. Benda 1, ini B1. Benda 2-nya misalnya masanya misalnya 3 kg. Ini, nah berapa kecepatannya supaya mempunyai nilai momentum yang sama? Ya hasil kalinya berarti harus 10. Artinya di sini V2-nya berapa? V2-nya berapa supaya sama? Ya berarti 10/3 gitu.
dan arahnya juga ke kanan. Ini sama-sama ke kanan, ini ke kanan, ini juga ke kanan. Itu baru dikatakan momentumnya sama. Berarti kalau tidak searah momentumnya akan berbeda. Iya, momentumnya akan berbeda. Pokoknya kalau arahnya tidak sama, dia tidak akan menghasilkan momentum yang sama. Besarnya saja yang sama, tetapi untuk nilai momentumnya tidak sama. Begitu. Lalu selanjutnya saya jawab pertanyaan yang ini tadi, soal IC nomor 3. Sekali lagi untuk soal IC buku mandiri kita simpan dulu yang nomor 25, yang koefisien restitusi nanti berikutnya. Kita lihat nomor 3. Ini ada perubahan momentum lah, nanti kita terapkan di sini perubahan momentum. Sebuah bola bermasa 200 gram, berarti masanya sama dengan 0,2 kg, menumbuk dinding dalam arah tegak lurus dengan kecepatannya, berarti ini V-nya, V mula-mulanya 40 meter per sekon. Kalau kita gambar ini gini, nah ini ada bola, dia menumbuk dinding, ini dindingnya, ini menumbuk dinding dengan kecepatan V sama dengan 40 meter per sekon. Itu bola kembali terpantul dengan kecepatan. Nah, kalau terpantul ini berarti arahnya ini bola yang sama ya, bukan bola yang berbeda, cuman saya gambar agak terpisah saja. Ini bola yang sama. Nah, kalau terpantul berarti ini menjadi V aksen sama dengan 30 meter per sekon, begitu. Lihat di sini arahnya berbeda, maka nanti momentumnya yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif gitu. Jadi momentum itu ada positif, ada negatif. Kita lanjutkan. Berapa perubahan momentumnya? Ditanyakan perubahan momentum delta P. Delta P itu momentum akhir atau momentum sesudah menumbuk. Ingat ada kata sesudah, jadi yang ini itu sebelum menumbuk, ini penting, menumbuk tembok tadi. Yang ini itu, yang ini itu sesudah menumbuk, ini sesudah. Yang sesudah itu saya beri lambang pakai aksen. Jadi untuk selanjutnya kalau ada aksen ikuti saja seperti itu. Lalu min P, gampang sekali, tinggal M. Ingat masanya hanya sama kan, bolanya masanya sama karena bolanya hanya satu, ini satu saja. M kali V aksen minus M kali V sama dengan masanya sama 0,2 kali minus 30. Lupa kok minus, iya ini ke kiri, jadi ada positif ada negatif, minus 40 minus 40 sama dengan 70 kali 0,2 minus berapa, 14 kilogram meter per sekon, begitu. Jadi nilai perubahan momentumnya adalah minus. Secara matematis ditelusuri saja. Jadi momentum itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Momentum ke kanan, untuk di sini ya, momentum ke kanan positif, momentum V aksen ke kiri negatif, atau kecepatannya menjadi negatif. Begitu. Saya kira jelas. Lalu ini adalah
perubahan momentumnya. Lalu yang B, gaya rata-rata ditanya, diketahui T-nya sama dengan 0,02 sekon. Nah, ditanyakan berapa gayanya, gaya rata-rata. Kita ingat di teori, lihat di handout atau di video sebelumnya atau di buku, tentu ada di sana ada hubungan bahwa yang namanya impuls itu sama dengan perubahan momentum. Impuls itu F kali delta T sama dengan perubahan momentum. F-nya berapa? Itu yang ditanyakan. Delta T-nya 0,02. Momentumnya berapa? Itu minus 14. Jangan dihilangkan minusnya, maka F sama dengan minus 14 min 0,02 sama dengan 700 Newton. minus 700 Newton. Jadi hasilnya adalah minus 700 Newton. Kenapa minus? Ya, mula-mula dia ke kanan, akhirnya menjadi ke kiri. Berarti ada gaya yang berlawanan yang diberikan supaya dia bisa berbalik arah ke kiri, maka hasilnya minus. Seperti itu, dicermati baik-baik.